Oke, selamat pagi kembali adik-adik. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai ikatan hidrogen yang terbentuk antara dua rantai DNA. Nah, tetapi sebelum kita memulai hal tersebut, kita akan lihat apa sih itu ikatan hidrogen. Oke. Nah, ikatan hidrogen baru akan bisa terbentuk kalau eh, atom hidrogen yang terikat secara kovalen dengan atom elektronegatif atau atom dengan elektronegativitas tinggi. Nah, dalam peta periodik kita bisa melihat ada tiga atom yang memiliki elektronegativitas tinggi, yaitu nitrogen, oksigen, dan fluor. Oke. Nah, ketika hidrogen terikat secara kovalen dengan eh, apa namanya atom dengan elektronegativitas tinggi seperti oksigen atau nitrogen di sini, maka elektron hidrogen itu akan lebih tertarik mendekati oksigen dan menjauhi atom hidrogen. Nah, akibatnya adalah atom oksigen di sini itu akan seolah-olah bermuatan negatif, tetapi tidak benar-benar negatif karena elektronnya tidak terlepas dari hidrogen. Sedangkan atom hidrogen itu seolah-olah parsial positif. Nah, apabila kemudian atom hidrogen yang parsial positif bertemu dengan atom elektronegatif yang lain, seperti misalnya atom nitrogen, oksigen, atau fluor, maka mereka akan membentuk interaksi. Nah, interaksi ini yang dikenal dengan ikatan hidrogen. Ya, jadi secara ringkas, ikatan hidrogen baru akan terbentuk. Syaratnya adalah pertama, atom hidrogen itu harus memiliki muatan parsial positif. Dan ini hanya terjadi apabila atom hidrogen terikat secara kovalen dengan atom elektronegatif lain. Dan kemudian atom hidrogen yang parsial positif ini harus bertemu atau berinteraksi dengan atom elektronegatif yang lain. Oke. Nah, dengan pemahaman ini, kemudian kita akan bisa paham kenapa dalam dua rantai DNA, ya, massa adenin itu akan dihubungkan dengan timin melalui dua ikatan hidrogen, seperti pada gambar ini, sedangkan sitosin dan guanin itu dihubungkan oleh tiga ikatan hidrogen. Nah, mari sekarang kita lihat dulu adenin dan timin. Oke, kita lihat posisi hidrogen di sini, ya. Jadi hidrogen di sini berikatan secara kovalen dengan atom elektronegatif N, sehingga hidrogen di sini memiliki muatan parsial positif. Nah, di sini pada ikatan CO di rantai yang lain, ya O ini adalah atom elektronegatif, sehingga di sini akan terbentuk ikatan hidrogen. Nah, berikutnya sama, timin punya gugus NH. Nah, karena H berikatan secara kovalen dengan N, otomatis H yang ada di sini adalah parsial positif. Dan dia bertemu dengan atom N dari adenin. Nah, sehingga terbentuklah ikatan hidrogen. Oke, pada adenin, ini ada juga atom H yang lain. Nah, masalahnya adalah H di sini berikatan dengan C, ya, atau atom karbon. Nah, atom karbon ini memiliki elektronegativitas yang kecil, jadi tidak mampu menarik eh, elektron dari hidrogen mendekat ke daerahnya dia, sehingga hidrogen yang di sini itu tidak memiliki muatan parsial positif, sehingga dia tidak bisa membentuk ikatan hidrogen dengan eh, atom oksigen.
yang ada pada timin yang ini ya. Oke, nah inilah alasannya kenapa adenin dan timin itu dua ikatan hidrogen. Nah, bagaimana dengan sitosin dan guanin? Nah, pada sitosin dan guanin kita bisa lihat ya gugus NH2 di sini ya. H terikat secara kovalen dengan N, otomatis berarti H di sini parsial positif ya, dan kemudian dia bereaksi dengan atau berinteraksi dengan atom oksigen dari guanin. Nah, ini membentuk satu ikatan hidrogen. Berikutnya ya, gugus NH pada guanin ya, karena H di sini berikatan secara kovalen dengan N, di mana N adalah atom elektronegatif, maka dia bermuatan parsial positif. Nah, H yang parsial positif ini ketemu atau berinteraksi dengan atom N pada sitosin, sehingga dia membentuk ikatan hidrogen. Oke, nah yang terakhir ya eh, NH pada guanin ya ini juga akan menyebabkan atom hidrogen parsial positif ya ketemu dengan CO ya pada sitosin di mana O ini adalah atom elektronegatif sehingga dia bisa membentuk ikatan hidrogen. Oke, nah dari gambar ini kemudian kita bisa paham kenapa pada dua rantai DNA ya interaksi antara adenin dan timin itu membentuk dua ikatan hidrogen, sedangkan interaksi antara sitosin dan guanin membentuk tiga ikatan hidrogen. Oke, baik. Itu uh, video ringkas dari saya. Semoga dapat membantu pemahaman adik-adik mengenai uh, kimia kehidupan. Terima kasih dan sampai berjumpa di video berikutnya.